Shalom, selamat datang, selamat pagi, Bapak Ibu, Woman of Love yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh datang kembali lagi ke tempat ini untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk mencari wajahnya Tuhan, amin. Nah, sebelum kita mau memuji Tuhan, mari kita kasih salam kanan kiri dulu. Yang dari kursi sini boleh ke kursi sini juga. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi siang hari ini Tuhan. Kalau Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, kembali lagi kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kau menaikkan pujian kami Tuhan, Kau menaikkan penyembahan kami Tuhan. Biar Engkau disenangkan melalui puji-pujian kami ya Tuhan. Dan Tuhan, biarkan setiap hati yang terbuka ya Tuhan. Biarkan setiap jiwa dipulihkan Tuhan, dan biar setiap puji-pujian itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Mari kita kasih salam kanan kiri lagi, kita bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, yes, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagimu. Katakan sekali lagi, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan dengan imanmu, katakan dengan percaya dan pengharapanmu pada Tuhan. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya setiap hari, amin. Setiap hari kita nikmati berkat Tuhan, amin. Berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Sekali lagi katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Mari angkat tanganmu, katakan kuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Dia berkuasa, amin. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib.
Bapak Ibu saja katakan tak berubah. Tak berubah kasih-Nya setiap hari. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu saja katakan tak berubah kasih-Nya. Amin Tuhan. Setiap hari kita mau nikmati berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, amin. Dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Dia berkuasa, ada mujizat dengan imanmu. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Engkau yang berkuasa Tuhan, yes. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Yesus ajaib, amin. Semua bertepuk tangan, semua bersuka cita. Kita rayakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua siap. Ajaib Kau Tuhan.
saja katakan pujian ini dengan sungguh dengan imanmu. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu katakan pujian ini dengan imanmu. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia, Raja mulia. Sekali lagi katakan Raja mulia. Haleluya. Bersama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau ambil waktu 1 menit saja. Kita mau naikkan permohonan kita, kita mau naikkan doa kita pada Tuhan saat ini. Apapun permasalahanmu saat ini, Tuhan yang melihat hatimu. Karena Tuhan belum selesai denganmu saat ini. Kasih Yesus. Mari jadikan doamu, taruh dalam hatimu. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Harus sama-sama jadikan doa, jadikan pujian ini jadi doamu. Jiwaku bertanya, katakan pada jiwamu, apakah masih ada harapan melewati tangisan,
katakan, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya punya kuasa. Sekalipun kita di dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun salahku masih ada, tetap percaya. Pegang imanmu di hadapan Tuhan. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Tuhan yang punya kuasa. Men, terindah pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Haleluya. Makasih Tuhan, kami mau bersyukur. Kami mau tetap bersyukur dalam segala keadaan. Haleluya. Engkau besertaku, Engkau di sampingku Tuhan. Melewati badai, melewati cobaan, haleluya. Kami percaya janji-Mu tak berubah. Sekalipun kami dalam lembah kegelapan Tuhan, kami percaya gadamu dan tongkatmu selalu menyertai kami Tuhan. Engkaulah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekali-kalipun Kau tidak pernah melupakan kami Tuhan. Dan kami mau memegang janji dan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
yang berdaulat atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam ibadah Woman of Love, Engkau melihat setiap wanitamu. Apabila mereka dalam keadaan lemah, Engkau yang memberikan kekuatan. Engkau yang membangkitkan iman mereka tetap kepada Engkau. Kalaupun saat ini wanita-wanitamu dalam pergumulan, dalam air mata yang senantiasa mereka cucurkan, tetapi yang kami tahu, kami belajar di dalam pergumulan Engkau pun ada di dalamnya. Bahkan Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami wanitamu, karena Engkau jadikan kami wanita-wanitamu serupa dan segambar dengan Engkau. Bahkan Engkau memberikan kekuatan kepada setiap wanitamu menjadi penolong bagi suami kami, menjadi ibu bagi anak-anak kami. Bahkan terima kasih karena Engkau memberikan kekuatan yang sungguh luar biasa. Dan Kau jadikan setiap kami wanita-wanitamu yang kuat dan tangguh di dalam Engkau. Bahkan Kau dapati di dalam setiap pergumulan iman kami boleh dimurnikan. Dan Kau dapati iman kami murni di hadapan-Mu. Dan semakin kami melekat kepada Engkau ya Yesus. Di dalam pergumulan ada buah pertobatan, ada buah kesetiaan kami, ada buah ketaatan kami. Dan kami tahu itu sesuai dengan janji-Mu. Kami menghidupi setiap firman-Mu, setiap janji-Mu di dalam kehidupan setiap wanitamu. Bahkan Kau berkata kalau kami melewati laut, Engkau tetap menyertai kami. Kalau kami melewati sungai, Engkau tidak menghanyutkan. Kalaupun kami melewati api, api itu tidak menghanguskan. Tetapi Engkau Allah yang menyertai kami. Terima kasih, kami hanya pegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur untuk bangsa yang ada di tengah-tengah kami tinggal Tuhan. Bangsa Indonesia ada di dalam hati-Mu. Bangsa ini Tuhan di dalam rancangan-Mu. Karena rancangan-Mu adalah damai sejahtera. Dan kami percaya setiap para pemimpin taruh roh takut akan Engkau. Biar hidup mereka Tuhan, mereka diamanati setiap rakyat untuk mensejahterakan. Bahkan terima kasih untuk kekayaan alam Indonesia. Biarlah setiap para pemimpin mereka mengolah dengan baik dan benar. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan. Kalau setiap kami merendahkan hati di hadapan-Mu, maka Engkau dari surga memulihkan bangsa kami. Dan kami tahu bangsa yang baru, Indonesia yang baru akan terjadi karena ada Yesus di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Pastor Tim, Ibu Evelyn. Terima kasih untuk menjadi gembala bagi wanitamu. Bahkan secara khusus kami berdoa untuk Ibu Evelyn. Biarlah sebagai wanitamu gembala yang akan membawa setiap wanitamu semakin mengenal Engkau dengan benar. Dengan kuat kuasa-Mu, otoritas dan wibawa Allah. Untuk membawa kami, mempersiapkan kami menjadi mempelai Kristus-Mu. Terima kasih dan kami tahu ada terobosan di tengah-tengah wanitamu. Terima kasih kami boleh menjadi dampak dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, siang hari ini bersama kami Pastor Billy Lantang Tuhan. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kami dengan kuasa yang daripada-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Kau sudah taruh di dalam mulutnya dan akan disampaikan dengan kuasa yang daripada Kristus Yesus. Ada otoritas wibawa Allah dan firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi mengerjakan apa yang Kau suruhkan dan Kau buat berhasil di dalamnya. Terima kasih. Jadikan setiap kami, setiap murid mendengar dengan baik-baik. Kami mau Tuhan, firman-Mu siang hari ini menjadi rema. Dan setiap wanita boleh menjadi pelaku karena mereka yang berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kebenaran.
Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dan kami percaya seperti Maria, Tuhan sendiri akan mencurahkan isi hati-Mu kepada setiap kami. Jamah hati dan pikiran kami, dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Happy New Year. Mumpung masih Januari. Kalau udah Februari nggak boleh lagi bilang Happy New Year. Pasti orang ngomongin basi loh gitu. Januari masih nggak apa-apa. Walaupun udah akhir-akhir. Oke. Saya cuma mau kasih tahu aja, kemarin selama bulan Desember, saya karena saya membuka jadwal saya, jadi saya juga harus hati-hati. Jadi saya pergi ke 15 kota nih selama bulan Desember. Jadi berarti 2 hari sekali saya traveling ya. Saya datain semuanya, ternyata ada 55 ibadah yang saya layani selama bulan Desember. Sukacita sih, saya cuma minta minta 2 sama Tuhan. Kesehatan, sama saya minta safe travels, karena kan hujan di mana-mana ya. Nah, emang agak disorientasi pas sudah akhir-akhir bulan, karena saya bangun di kamar hotel di akhir-akhir bulan, saya dalam hati gini, gue di mana ya hari ini ya gitu. Udah pokoknya disorientasi. Terus yang paling parahnya adalah saya ada di sebuah lantai 7, terus ada kamar 704, saya tap gini kan, terus kok gak kebuka ya kamar gue ya, kayak gini-giniin gitu. Terus baru ingat, oh iya 704 tuh kamar 2 hari lalu di kota yang lain. Kok kacau banget. Udah desorientasi, terus baru ingat, oh iya kamar gue 714 di ujung. Jadi udah agak-agak ya udahlah, karena udah ketemu sana, udah iya betul halu, betul. Nah yang saya mau saksikan gini deh. Yayasan keluarga saya ini kan sudah berdiri 59 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke toko buku Immanuel, mungkin hanya taunya toko buku Immanuel sama buku-buku Immanuel. Nah, di balik itu kami ada sekolah di Batu Malang dari TK sampai SMA, ada 1.000 muridnya di sana. Terus kemudian kami itu ada satu divisi yang mungkin banyak orang nggak tahu, kami bantu hamba-hamba Tuhan di daerah. Sudah 59 tahun. Setiap bulan. Bukan setiap tahun sekali, setiap bulan kami bantu. Divisi itu setelah tahun 2000 saya take over sama istri saya. Jadi kita detail banget bantuin mereka setiap bulan lah pokoknya. Jadi kita dapat laporan-laporan dari mereka tiap bulan juga kan gitu ya. Nah banyak banget dari data-data itu yang saya nggak bisa saksikan di mimbar. Karena terlalu sensitif, cerita-cerita pertobatan yang luar biasa gitu ya. Nah makin naik lagi jumlah pertobatan itu pas zaman COVID. Karena kan khotbah di-upload ke sosial media ya. Nah dengan adanya itu kemudian makanya saya suka ketawa lah lihat statistik di negara ini. Ya elah, dari gua kecil juga 10-15% orang Kristen. Ya nggak apa-apa lah, nggak penting lah bagi saya. Maksudnya gini, yang saya mau saksikan gini, kemarin bulan Desember itu saya pergi ke desa, kota kecamatan, kota kabupaten, kota provinsi lah. Nah ada satu desa di luar kota Blitar, dan itu waktu saya masuk gangnya kecil banget ya. Sampai di ujung ternyata gede ruangannya, besarnya minta ampun, dan memang mereka udah siapin di situ. Bapak Ibu tahu nggak, ibadah Natal yang datang 4.000 orang desa. Saya merinding dong. Terus saya tanya sama pendeta-pendeta di situ, Pak, ini kan tempatnya gede banget ya. Emang tiap tahun segini nih jumlahnya? Iya Pak, naik. Jadi tahun lalu tuh 3.800, naik jadi 4.000. Dan pertumbuhannya organik Pak, terus naik gitu ya. Terus saya ke kota kecamatan namanya Pare, di luarnya Kediri gitu ya. By the way pernah ke airportnya Kediri gak? Belum. Udah pernah? Pernah Bu ya? Orang Jombang? Oh ya ampun, Jawa tuh. Iya. Keren ya Bu ya? Itu bagi saya one of the best small looking airport di Indonesia loh. Keren banget, saya pas masuk gini. Gila keren banget ya airport gitu. Kecil tapi bagusnya minta ampun. Penerbangannya cuma 1, saya juga heran kenapa. Dibangun sama gudang garam ya Bu ya, keren banget lah pokoknya. Nah saya pergi ke kota kecamatan di luar situ. Pertumbuhan kekristenan juga luar biasa. Yang saya mau sampaikan begini. Indonesia pertumbuhan kekristenannya luar biasa, pesat. Terkonfirmasi karena saya lihat ke lapangan sendiri. Dan karena kami bantu hamba-hamba Tuhan di daerah juga kami suka menyidak mereka dan lain sebagainya. Tahun lalu saya pergi ke sebuah pegunungan di atas Papua yang hanya bisa diakses pakai pesawat. Jadi saya suka banget lah ke tempat, bagi saya refreshing banget gitu. Kadang-kadang tengah-tengah minggu saya naik kereta ke kota kabupaten, ke apalah kota-kota kecil, Pekalongan lah, Tegal lah segala. Saya suka banget, bagi saya refreshing soalnya. Pulang tuh walaupun badannya capek tapi refreshing lihat orang-orang tuh yang sungguh-sungguh dan haus gitu loh cari Tuhan gitu. Apalagi ngobrol sama mereka, aduh udah gak ada
agenda politik sama sekali lah. Pokoknya benar-benar cuman cinta Tuhan, hidupnya sederhana, saya cuma mencari Tuhan hari lepas hari. Jadi saya cuma mau kasih tahu itu yang luar biasa. Nah kemarin saya setiap tahun ini yayasan-yayasan seperti kami, kita suka ngumpul di Bangkok. Jadi yayasan-yayasan Kristen gitu ya, kita ngumpul di Bangkok. Kemarin tuh yang datang dari Laos, Kamboja, Bangladesh, India, Cina, Uganda, datang ngumpul sebanyak-banyaknya di Bangkok. Terus kita harus kasih presentasi tentang negara kita, terus kita compare notes. Udah gitu kita ada satu sesi di mana kita akhirnya membahas tentang persekusi di negara masing-masing. Terus kita cari benang merahnya di mana kita bisa kasih masukan, negara saya itu seperti begini, negara kamu seperti begini. Ada masukan nggak dan lain sebagainya. Ya udah pasti kita berdoa dan udah pasti kita semua sadar lah. Kita nggak akan berdoa supaya persekusinya nggak ada, karena itu udah nubuatan. Matius 24 udah mengatakan bahwa akhir zaman akan makin banyak persekusi. Jadi yang kita pererat pengertiannya adalah Tuhan tolong kami supaya respon kami benar, dan Tuhan tolong kami supaya Tuhan kuatkan dan jaga kami, gitu ya. Nah, di Indonesia terjadi hal yang sama juga lah. Makin ditutup ibadah-ibadah, makin disegel-segel dan lain sebagainya, makin banyak orang terima Yesus. Karena apa? Karena waktu saya ngomong sama pendeta-pendeta ini di daerah, Pak, dari sekian banyak orang yang terima Yesus, itu kenapa? Gimana caranya? Mereka selalu bilang 90% gara-gara sosmed. Jadi gunakanlah sosmedmu sebagai mimbarmu. Jangan nyinyir, jangan debat kusir. Kemudian kalau nggak punya konten, postinglah konten orang yang memberkati, atau enggak taruh ayat Alkitab yang sederhana bisa di situ. Banyak orang pasti akan sangat diberkati. Teman saya posting ayat Alkitab, dia nggak pernah tahu tiba-tiba setelah 6 bulan ada orang dari desa di Sumatera yang terima Yesus gara-gara ayat Alkitab. Bayangin coba. Terus minta dibaptis, dia nggak punya uang ke sana, yang orang itu juga nggak punya uang ke Jawa, dibaptisnya online. Gimana caranya? Jadi bilang ini, Bapak di Sumatera Utara ada desa nggak dekat, ada sungai nggak dekat desanya? Ada gitu. Yaudah Bapak ke sana. Terus gimana caranya Pak? Udah ntar Bapak taruh HP-nya di pinggir batu ya. Video call. Terus udah gitu pas udah video call, teman saya bilang gini, ayo Pak masuk ke air, masuk. Tapi jangan nyelam dulu, tunggu, tangannya giniin gitu. Gini. Oke saya doa ya Pak, dengerin ya Pak gitu. Udah doa harus terakhir gini, saya baptis kamu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke nyelam Pak, nyelam. Ya nyelam gitu. Oh udah selesai dibaptis. Baptis online, exactly. Mau saya buat itunya ntar. App-nya, baptis online. Pokoknya Tuhan gak bisa dibatasi lah. Itulah kesaksian-kesaksian yang banyak banget. Saya kalau duduk satu-satu baru saya bisa kasih tahu. Ya gokil-gokil lah pokoknya. Merinding-merinding lah saya. Kalau dengerin cerita-ceritanya mereka tuh luar biasa banget pokoknya. Jadi saya cuma mau kasih kekuatan kepada kita, yuk di tahun yang baru ini ingat kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan lihat 2026. Kemarin tanggal 31 Desember, kalau saya nggak kemana-mana, kalau saya lagi di Jakarta, saya biasanya ngundang keluarga sama teman dekat ke rumah untuk kita ibadah malam. Ini makan-makan dulu, dinner, ngobrol-ngobrol, ntar udah mau midnight kita ibadah sebentar, kita perjamuan kudus, kita masuk ke tahun yang baru sama-sama. Di jam 7 malam, teman baik saya, namanya Yosi. Kita lagi makan rame rumahnya, orang bercengkrama, ketawa segala macam, tiba-tiba semua terdiam gara-gara dia ngangkat telepon. Dan suara dia agak keras karena dia di tengah-tengah kerumunan semuanya. Dia ngomong gini, ngomong sama adiknya. Hah? Dek, Papa meninggal. Gitu. Pas dia ngomong Papa meninggal dengan suara yang sangat keras, semua pada diam ngeliatin dia. Terus teleponnya ditaruh, dia duduk, dia nangis. Papanya dipanggil pulang Tuhan di jam 7 malam. Ditemukan sama adiknya dari tidur sore itu udah gak bangun. Udah jam 7, ini Papa kenapa gak bangun-bangun? Pak, udah dingin badan, udah gak ada. Serangan-serangan jantung lagi tidur. Papanya tidak diizinkan Tuhan lihat 2026. Papanya sudah sama Yesus pastinya. Tapi ketika kita masih diizinkan lihat tahun yang baru ini, yuk gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Ajari aku menghitung hariku sedemikian rupa supaya aku bertindak bijaksana. Setiap tahun kita ngalami 2 ulang tahun. 2 ulang tahun kalender sama ulang tahun kita, ulang tahun kelahiran. Makin kita bertambah ulang tahun setiap tahun, makin berkurang usia kita di bumi ini. Makin dikit gitu loh. Alkitab bahkan kasih tahu usia manusia 70 kalau kuat 80. Ya. Jangan stres ngeliatin saya itu ayat Alkitab ya. Umur gue tinggal segini. Ya udahlah, nanti juga kita sama-sama di sorga bareng-bareng, udahlah. Orang Kristen gak bisa ngalamin kematian karena di detik kita tutup mata, di detik yang sama kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Itu harus dimengerti ya, karena kematian sudah dikalahkan sama Yesus.
Nah dengan itu hari ini saya mau ajarin begini loh, singkat sederhana aja. Kita nih dalam Alkitab mengatakan kita dalam perlombaan, kita lagi lari ini semuanya sebenarnya. Nah larinya kita gak boleh capek. Gimana caranya coba? Larinya gak boleh capek, larinya tuh harus gak boleh lari yang lesu gitu loh. Ya, oke. 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh hadiah itu. Maksudnya adalah kita sudah diberikan keselamatan, kita sudah menerima keselamatan, sekarang jaga keselamatan itu artinya mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan bukan working for salvation, tapi working out your salvation. Kita udah diselamatkan, kita sekarang mempertahankan keselamatan itu, pembaharuan budi setiap hari. Nah, yang perlu kita pahami juga adalah jangan lari dari Tuhan. Dan kita seringkali gak sadar loh, kita lari dari Tuhan, dan kita mungkin mikir gini, enggak, gue masih orang Kristen juga. Oke, kita gak bisa berukuran dengan itu. Misalnya gini, kita kepahitan sama orang, terus kita nyimpan kepahitan, kita lagi lari dari panggilan Tuhan loh. Kita lagi lari dari purpose tujuannya Tuhan yang Tuhan mau tetapkan dalam hidup kita. Jadi kita larinya ke tempat yang salah akhirnya. Terus kita ntar kalau ketemu tuh orang ya kucing-kucingan juga kan. Jadi lari-larian, gue gak mau ketemu dia gitu. Dan lain sebagainya. Jadi gak bener gitu loh akhirnya. Makanya larilah begitu rupa maksudnya. Nah salah satu orang yang mengalami tekanan dan dia lari dari, kalau dalam case ini majikannya dia, itu namanya Hagar. Hagar ini mungkin sering kali gak dibahas di Alkitab. Karena dipikirnya dia hanya hamba, dia hanya pembantunya daripada Sarai. Waktu itu namanya masih Sarai. Tapi karena ya ini ulahnya Sarah juga lah ya. Dia kan nggak hamil-hamil. Terus dia masa bilang sama suami, lu nikahin itu hamba gue orang Mesir gitu. Nanti terus hambanya hamil. Terus katanya dia hambanya kurang ajar sama dia. Terus dia akhirnya menekan hambanya. Ya dalam hati saya kalau baca ya lu yang suruh gimana sih. Terus lu yang ribet sendiri gimana sih lo gitu. Saya suka ngomong sendiri soalnya kalau lagi baca Alkitab. Gimana sih ini orang gitu. Oke ya, Kejadian 16 ya, coba lihat ya. Kejadian 16. Kita langsung loncat aja deh. Ayatnya yang ke-6. Kejadian 16 ayat 6. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga apa? Ia lari meninggalkannya. Larilah ditindas, dia pergi kan. Nah, perhatikan ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun. Ya. Dekat mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Nah, perhatikan. Padang gurun adalah lambang daripada sebuah proses. Dan kalau kita masuk ke padang gurun, kita ngelihat arah juga kita bingung. Utara yang mana, barat, timur yang mana, kita juga bingung. Karena semuanya udah gurun, pasir semuanya gitu loh. Nah ini lambang daripada orang kalau lari dari panggilannya, orang-orang seperti begini pasti tidak akan tahu kemana dia mau pergi. Gini loh, saya lebih baik nggak tahu kemana saya mau pergi tetapi saya berjalan sama Tuhan daripada saya nggak tahu saya mau pergi tanpa Tuhan. Oh itu makin kacau deh. Seringkali perjalanan kita sama Tuhan seperti Abraham yang disuruh pergi dari kota yang namanya Ur ke tanah perjanjian. Abraham tidak pernah mengetahui tempat yang ia tujui, Alkitab katakan dengan jelas. Dia hanya tahu arahnya aja. Tapi bagi saya udah tahu arahnya udah aman. Kenapa? Karena saya berpegangan sama tangan Tuhan yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Jadi bagi saya ya udahlah saya pegangan tangan, namanya juga kita Kristen. Kristen artinya pengikut Yesus. Saya berpegangan sama tangan yang perkasa. Seringkali kita tanya gini, ujungnya seperti apa? Dia nggak kasih tahu. Dia diem aja, udah jalan aja sama saya. Firman adalah pelita, kamu hanya bisa lihat langkah demi langkah. Udah tenang aja, perjalanan iman. Aman kita. Karena kita berjalan bersama dia. Tetapi ketika kita lari dari panggilan lah, dari ibadah lah, kemudian dari sebuah hal yang harusnya menjadi ketaatan bagi kita, kita akhirnya kepahitan. Itu kita lagi lari loh. Kita lari dan kita tiba-tiba akhirnya mendapati diri kita di sebuah padang gurun yang kita juga gak tahu mau kemana gitu. Hari lepas hari, udah tergantung hari, nge-flow aja lah gue, udah nge-flow aja lah, udah gini aja lah gitu. Gak bisa. Kita makin tersisa nih waktu kita ini, pergunakan hidupmu berlarilah dengan begitu rupa maksudnya, dengan baik gitu loh. Nah perhatikan ini, ayat yang ke-8. Katanya, ini malaikat Tuhan ya, ini dia adalah perantara daripada suara Tuhan sendiri.
Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Ini Tuhan nanya begini bukan yang Tuhan nggak tahu. Tuhan mau supaya dia ngomong gitu loh. Bukannya Tuhan bilang, dari mana? Saya nggak tahu, kamu kok ada di sini ya? Terus kamu mau kemana? Tuhan kasih tahu, I don't have any idea. Tuhan nggak mungkin gitu, Tuhan tahulah kamu segala macam dan segala sesuatu yang terjadi. Dia lagi kasih pernyataan kepada dia supaya lu keluarin tuh kata-kata dari mulut lo. Biar lo sadar kalau lu tuh sebenarnya nggak bener gitu loh, melakukan ini gitu. Nah yang terjadi adalah di ayat yang ke-8 dikatakan, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku, majikanku. Perhatikan dia nggak pernah kasih tahu dia mau kemana. Karena dia juga bingung. I ran away, saya lari dari dia dan saya nggak tahu saya mau kemana. Perhatikan kalimat berikutnya. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Kenapa Tuhan ngomong gitu? Waduh Tuhan tega banget sih dia ditindas. Enggak. Tuhan lagi ngasih tahu gini. Purpose-nya kamu, tujuan hidup kamu, untuk jadi hambanya Sarah. Kalau kamu ada di sana, kamu adalah orang yang menepati tujuan hidupmu, fungsi hidupmu, purpose hidupmu, disitulah berkat-Ku akan mengalir. Walaupun kamu sulit. Udahlah kamu ke sana, kamu minta maaf justru dan lain sebagainya. Kamu rekonsiliasi karena berkat terjadi di situ dan betul habis itu dikatakan ayat 10, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Apapun orang mau katakan tentang keturunan Hagar dan lain sebagainya, dia punya berkat khusus kok dari Tuhan. Tuhan kasih perkenanannya khusus sama dia kok. Dan Tuhan bilang, aku akan lakukan itu kalau kamu ke situ, kamu balik. Sama seperti Elia, ketika musim kering. Aku menyediakan berkat bagi kamu, tapi ke sana ya, bukan di sini. Kamu ikutin apa yang saya katakan kepada kamu. Ke sana kemana? Ke tepi sungai Kerit. Kenapa? Karena aku sudah memerintahkan burung gagak akan memberikan kamu roti sama daging. Saya udah memerintahkan burung gagak untuk kasih kamu Burger King, sama McDonald. Terus sungai itu nanti udah ada airnya di mana nanti kamu akan minum dari situ kan musim kering. Musim berubah toh, akhirnya sungainya juga kering kan. Oh Tuhan gak masalah karena sumber daripada berkat bukan sungainya, Tuhannya kan. Tuhan bilang gini, oh sungai kering, oh no problem. Saya udah siapin janda di Sidon. Pergi sekarang ke sana, dia nanti akan kasih kamu makan. Dahsyatlah, musim berganti, sumber gak pernah berganti. Jadi Tuhan akan bilang ke sini, ke situ, ke sini. Kamu lari kepada saya gitu loh. Kamu lari kepada panggilan saya. Jangan jauh-jauh dari saya. Makanya pernyataan Hagar jelas banget. Saya baru lari dari majikanku, dari nyonyaku. Dia gak pernah bilang dia mau kemana. Because she has no idea. Dia gak tahu mau kemana. Makanya orang yang lari dari situ, orang yang, ya, ini kan gambaran orang kepahitan lah. Dia gak mau selesaikan lah. Semua itu harus diselesaikan. Kalau orang itu gak mau selesaikan, biarin aja. Itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting gue selesai. Makanya Alkitab bilang apa? Saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau ketemu orang yang pernah nyakitin kita, sapa dia duluan. Dia gak mau nyapa, biarin aja. Yang penting saya udah lakukan bagian saya udah lari kepada tujuan dan purpose Tuhan. Hati saya lari kepada Tuhan, that's it. Kita akhirnya jadi orang yang tenang. Kita disitulah berkat Tuhan terjadi di situ. Di dalam hadirat panggilannya dia dan di dalam obedience ketaatan kita. Ya, lihat ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roy. Saya suka banget sama pernyataan dia. Dia bilang gini, sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Artinya adalah, dia orang Mesir loh, bukan orang Yahudi. Semua kita tidak terkecuali, mata Tuhan tertuju secara detail kepada setiap individu yang ada di tempat ini. Detail. Karena apa? Dia Allah El Roy. Sampai dia bilang, wow segitunya sih engkau peduli sama aku. Aku nih hamba siapa sih aku nih? Aku nih orang Mesir bukan juga orang Yahudi. Engkaulah Allah El Roy. Ya. Bapak Ibu, setiap kali kita lari dari apapun, panggilan Tuhan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang namanya tanggung jawab itu atau panggilan itu nggak pernah kita tinggalin ya, terus hilang, nggak akan. Tanggung jawab deh misalnya, kita tinggalin tanggung jawab. Tanggung jawab itu akan jadi beban buat orang yang ada di sekitar kita. Contoh, saya nggak pernah hadir buat anak-anak saya misalnya. Saya nggak pernah hadir buat kedua anak saya tinggalin aja dia sama istri saya.
Tanggung jawab saya tinggalin, yang kena imbasnya istri saya nanti. Dan yang kena imbasnya anak-anak saya. Jadi apapun yang kita tinggalin yang namanya tanggung jawab, fungsi, panggilan, nggak beres aja. Di awal tahun 2001, seorang anak 17 tahun di rumah yang begitu mewah. Dia saat itu saya lagi mentor dia sama teman-temannya. Dapat home theater dari bapaknya. Saya nggak bisa sebut lah namanya. Home theater saya nggak pernah lupa harganya 300-an juta lah. Itu mahal banget lah awal tahun 2000. Anak 17 tahun dikasih home theater sama bapaknya. Ulang tahun, main game di depan TV, gede layar kayak teater lah. Terus dia murung mukanya. Saya tanya gini, Dek, hari ulang tahun dikasih kado segini hebat, kok mukanya gitu? Saya nggak pernah lupa dia ngomong gini. Kak, bukan ini yang aku butuh. Kakak lihat aja, papa nggak pernah datang kan? Raport aku dia nggak pernah ambil, isi rapotku dia nggak pernah tahu. Oh dia baik, jangan salah. Tapi dia gak pernah lihat mata saya dan bilang I love you. Apalagi peluk. Saya iri sama teman-teman saya yang digituin kalau bapaknya ketemu dia di sekolah, ketemu dia di mana-mana. Ini hari ulang tahun saya, papa gak ada kan? Kenapa? Main golf. Tapi kan kamu suka liburan sama keluarga. Oh iya, tapi setiap kali liburan dia main HP. Dia sibuk sama kerjaannya dia. Dia tidak pernah hadir di dalam perasaan dan hati aku. Saya keluar dari rumah itu yang begitu mewah. Sedih saya. Dan tau gak, ya, saya gak pernah lupa dia ngomong gini. Lihat tuh, saya punya Mercy S500 dengan supir kurang mahal apa lagi. Dia ngomong gitu. Saya cuma dikasih harta, saya dikasih uang, saya dikasih home theater. Saya gak butuh ini. Anak 17 tahun bisa ngomong gitu. Dengan nahan nangis. Sedih loh saya gak pernah lupa momen itu, tahun 2002 kalau gak salah kejadian itu. Udah lama banget sih. Puji Tuhan dia menjadi anak yang luar biasa sekarang. Dia kuliah, saya suka mentoring dia, suka ngobrol-ngobrol lah masih. Walaupun udah terpisah jauh ya, dia udah sekolah di luar, udah lama lah pokoknya. Dia struggle, makanya orang yang ninggalin tanggung jawab ya. Dan berpikir bahwa gue bisa ganti tanggung jawab gue dengan yang, gak bisa. Makanya hati-hati, kita tuh berlari segitu rupa makanya namanya, ya kan. Nah coba lihat Matius 25, ayat 25 sampai 28 coba lihat ya. Karena itu aku takut, kan ini hamba yang dikasih talenta 5, 2 sama 1 ya. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Dimultiplikasi dikerjakan, tanggung jawab toh. Yang 1 gak mau, karena dia pikir apa, aku cuma 1, gak seperti yang lain, gue kubur aja, gue gak apa-apain. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuhan, maka jawab Tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Orang yang meninggalkan tanggung jawab dikatakan engkau hamba yang jahat dan malas. Sebaliknya yang 5 sama 2 dikatakan engkau adalah hamba yang baik dan setia. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambil talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Kalau kamu gak bisa tanggung jawab, ada orang yang bisa lakukan itu akhirnya. Betul, dan sekarang coba bayangin ya. Bapak yang tidak hadir di dalam kehidupan anak perempuan misalnya. Dia akan cari sosok bapak di luar. Makanya setiap kali ada premarital counseling. Kalau saya udah gak ada waktu sekarang, tapi dulu waktu saya masih premarital counseling sama teman-teman yang hadir ya. Terpisah nih, yang cowok ngomong sama saya, yang cewek ngomong sama istri saya. Hal pertama yang saya tanya gini, gimana hubungan kamu sama papa kamu? Oh papa udah meninggal, oh begini, oh papa udah gak ada gini-gini. Pernah rekonsiliasi gak? Oh ya gak pernah lah, dia lagi juga udah gak ada dia gitu. Udah selesai ya ngomong gitu, itu red flag langsung. Tanya sama pacarnya, sorry ya, pacar kamu cemburuan ya? Iya. Pacar kamu posesif ya? Iya. Pacar kamu obsesif ya? Iya. Pacar kamu cepat sensitif ya? Cepat asumsi ya? Iya. Curigaan ya? Iya. Kok kakak tahu? Oh gampang, karena dia gak punya hubungan sama bapaknya. Figur bapak dalam hidupnya gak ada. Kalau kita tarik ke kitab Kejadian, bapak pembawa identitas, ibu membawa kehangatan. Makanya perintah pertama Tuhan yang diberikan bukan kepada wanita, kepada pria. Makanya salah satu fungsi pria adalah dia harus mengajarkan firman kepada isi keluarganya. Coba baca Kejadian 2 ayat 18. 15, 16, 17, 18. Perintah pertama gak pernah kepada wanita, pada pria. Dan dia wajib mengajarkan itu kepada anak-anaknya.
kepada keluarganya. Jadi dia pembawa identitas. Pembawa identitas kebenaran firman Tuhan. Red flag langsung ketika ini terjadi. Makanya kalau kamu gak bisa kelola, udah kasih aja sama yang lain deh. Maksudnya gini loh, kalau kamu gak bisa kelola hidupmu, kamu gak usah ambil tanggung jawab itu. Maksudnya. Kalau kamu belum siap jadi ayah, ya jangan jadi ayah lah. Kalau kamu belum siap untuk pelayanan, kamu masih belum bisa tanggung jawab, jangan pelayanan dulu. Ntar kamu ngerepotin orang jadinya, gitu loh. Itu maksudnya, jangan lari dari tanggung jawab. Nah, yang berikutnya, orang lari dari tanggung jawab yang saya katakan tadi, ngelukai hati orang pastinya. Coba baca ya, Yunus 1 ayat 3. Yunus 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, lari dari Tuhan, lari dari panggilan. Ia pergi ke Yafo, mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan lalu naik kapal untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Lihat apa yang terjadi, orang lari dari panggilannya, ngerepotin orang. Orang yang menyimpan akar kepahitan, ngerepotin orang. Lari dari panggilan, lari dari kebenaran. Ayat 8. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Ini kapalnya udah terombak ambing sama badai, karena ketika orang lari dari Tuhan, orang akan lari ke padang gurun dan orang akan lari ke badai yang dia create sendiri. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukan kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi sebab laut sangat bergelora. Perhatikan ayat 12, sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam ketaatan sama firman Tuhan, sesekali Tuhan membawa kita, membiarkan dan membawa kita ngelewatin lembah kekelaman, lewatin padang gurun juga, lewatin badai, tetapi sama Tuhan. Di situ tempat itu menjadi tempat ujian dan sekolah kehidupan yang sungguh luar biasa buat semua kita. Oke? Tapi ada juga yang namanya badai sama padang gurun yang kita kreasi sendiri. Karena kita lari dari Tuhan. Di situ bukan jadi sekolah kehidupan, di situ akhirnya menjadi sebuah tempat di mana kita akhirnya depresi. Karena kita lari dari Tuhan. Kita lari, kita buat masalah sendiri akhirnya. Makanya Yunus bilang begini, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ini gambaran sederhana kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari gini. Orang yang menyimpan kesalahan, gini ya, pribadi yang paling sering bicara sama saya adalah Billy Lantang. Pribadi yang paling sering bicara sama Bapak Ibu sendiri toh. Contoh sederhana, ada orang ngomong kasar, terus kita sakit hati kita. Dia ngomong cuma sebentar, tuh kita sakit hatinya. Abis itu yang paling banyak ngomong sama saya nih, adalah saya lah. Dia udah pergi orangnya, terus kita gini sini, dalam hati gini. Dasar lo ya. Emang dari dulu gue ngeliatin lo, agak belagu lo orangnya emang dasar. Kita ngomong sendiri tuh. Gaya lo emang sok tahu banget. Pantesan Tuhan ambil tuh rambut lo semua tuh. Nyebelin banget ya. Gue udah curiga emang tatapan mata orangnya gak bener emang dari dulu. Kita ngomong sendiri tuh. Lo lihat ya nanti gue ketemu lagi ya. Gue diemin. Asli gue diemin, gue jaga jarak sama lo deh udah. Kita ngomong sendiri. Kita masukin informasi yang ngawur. Kita mulai timbul asumsi-asumsi yang belum tentu juga benar. Mungkin aja hari itu dia lagi ngalamin hari yang bete. Kita nggak give the benefit of the doubt. Kita nggak kasih sesuatu, sebuah objektivitas yang harusnya kita bilang, udahlah ngapain juga ya. Udah mungkin dia lagi kesel, udah biarin aja deh gitu. Oh kita simpan. Yang tadinya sakit hati jadi kepahitan. Dan itu iblis pinter banget, dia tuduh terus. Makanya ya pribadi yang paling sering ngomong sama dirinya sendiri dan saya paling suka baca omongannya dia sendiri adalah Daud. Tenanglah hai jiwaku, pujilah namanya hai jiwaku. Aku mendiamkan dan menenangkan jiwaku,
Mazmur 131 ayat 2 itu salah satu kalimat-kalimat yang dia ngomong sama dirinya sendiri. I love it. Aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Aku menyapih diriku. Ya, aku menyapih diriku dari ketergantungan sama susu. Berarti apa? Aku menyapih diriku itu artinya aku melepaskan diriku dari kerdil rohani. Saya mau dewasa. Gak boleh saya kayak begini. Oh, keren banget. Makanya coba lihat ya. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Yang menimbulkan, lihat nih, akar kepahitan lihat nih. Menimbulkan apa? Kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Orang yang lari dari Tuhan akan membuat rusuh dan mencemarkan orang lain. Makanya di kapal terjadi badai. Makanya Yunus bilang, gara-gara gua nih ada badai. Saya mau kasih tahu ini sama Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan mengalahkan segala-galanya. Semua keputusan salah kita bisa dijadikan sebuah kemuliaan sama Tuhan. Coba lihat ini ya, nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Yesus pun mengutip tentang kisah Yunus. Dan kalau Bapak Ibu baca di Yunus pasal yang ketiga, orang Niniwe menerima perkataan Yunus dan mereka semuanya bertobat. Betul? Kenapa? Gini. Tuhan bisa pakai semua cara sih. Oke. Tahukah Bapak Ibu, Niniwe itu ada di kota Asyur, Assyrian. Bapak Ibu tahu nggak, dewanya Assyrian atau Asyur itu ikan. Namanya Dagon. Jadi waktu dia dikeluarin dari mulut ikan, orang-orang pasti ngomong, itu jangan-jangan orang dari utusan dewa Dagon tuh dikeluarin dari ikan. Pasti kan mereka ngomong. Kenapa harus ikan? Ayo. Kenapa dia harus ada di perut ikan? Bisa Tuhan kasih lempengan logam di tengah-tengah laut badai dan Tuhan bisa bawa dia ke pinggir. Kenapa harus ikan? Karena bangsa Asyur, dewanya adalah dewa ikan. Jadi waktu dia dikeluarin dari ikan, mereka semua satu kota pasti kaget. Itu jadi pembicaraan toh. Gila lo, dia dikeluarin dari ikan, dengerin aja lo gitu. Langsung bertobat. Tuhan bisa menggunakan kesalahanmu menjadi sesuatu kehebatan dan membawa kemuliaan bagi namanya. Dan kebaikan justru bagi kita. Kalau kita bertobat dan kembali kepada jalannya. Makanya Yunus bilang apa? Lempar aku. Aku mau balik ke dalam rancangan dan tujuan dia. I have no idea, udah lempar aku aja. Karena aku yang gara-gara aku nih aku create badai. Jadi itu Bapak Ibu yang saya mau bagikannya. Supaya kita makin mengerti, sadar bahwa jalan-jalan Tuhan tuh luar biasa. Jangan lari dari panggilannya. Jangan merasa bahwa gue masih Kristen, tapi kita udah lari dari ketaatan. Akhirnya perjalanan hidup kita jadi capek. Coba lihat ini. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Perhatikan kalimat terakhir. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Wow. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perjalanan hidupmu, walaupun mungkin berat, walaupun gak enak, walaupun lagi ada masalah, tapi gak lesu. Jiwamu dipuaskan sama Tuhan. Ingat, bangsa Israel, waktu mereka lari dari perbudakan, mereka lari kepada penyertaan Tuhan toh. Karena itu rancangan Tuhan, mereka harus dilarikan dari situ. Kita dilarikan dari perbudakan dosa hari ini. Itu lambang-lambang perbudakan saat itu, Paskah yang pertama terjadi di Tulah ke-10, itu lambang-lambang daripada metafor manusia hari ini yang bertobat kembali kepada Tuhan dari perbudakan dosa. Mereka lari dari perbudakan toh, lari kepada tangan Tuhan yang menyertai mereka. Oke, tiba-tiba di depan mereka ada apa? Laut Merah toh. Tuhan akan atur sendiri Laut Merahnya. Sebelum Laut Merah itu terbuka, tiang awan itu pindah ke belakang mereka karena di belakang mereka ada Mesir. Betul ya? Tahu cerita itu ya? Oke. Dikatakan di Alkitab, semalam-malaman bangsa Mesir gak bisa lihat mereka. Oke, ini yang saya mau sampaikan. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa dikatakan kita lari dan tidak lelah? Maksudnya adalah, Mesirnya masih ada. Masalah masih ada. Tapi masalah atau Mesir tidak punya akses kepada bangsa Israel. Artinya, masalah gak punya akses kepada pikiran dan hatimu. Artinya kalau kita ada masalah, masalah gak akan menguasai diri kita. Yang menguasai diri kita adalah firman.
Masalahnya masih ada kok. Tapi karena ada selimut dari the blanket of his presence, selimut daripada penyertaannya dia. Kita tenang, kita berlari nih dalam pertandingan kita gak lesu. Karena kita tahu siapa dia di dalam hidup kita. Makanya Paulus bilang, aku bermegah di depan kesangsaran karena aku tahu siapa di pihakku. Saya tutup sama ini. Kenapa Alkitab mengatakan tentang metafor berlari dan lain sebagainya? Karena terlebih dahulu Tuhan kita sudah berlari kepada kita. Mau lihat buktinya? Waktu dia memberikan perumpamaan kepada orang Farisi tentang anak yang terhilang. Siapa? Kita semuanya. Waktu anak terhilang itu kembali kepada bapaknya. Oke. Coba lihat Lukas pasal yang ke-15. Ayat 20 mengatakan begini. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia. Bangkitlah bapaknya. Jadi bapaknya scanning the horizon setiap hari. Cuma liatin anaknya gitu. Anaknya gue gak balik-balik ya. Dan pergi kepada bapaknya. Waktu dia pergi kepada bapaknya, anaknya. Ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh compassion, belas kasihan. Itu lambang daripada Yesus. Dikatakan ayahnya itu berlari. Berlari itu berarti ini ya, ingat ya, ini perumpamaan sedang dikasih tahu sama orang Farisi. Jadi waktu dikasih tahu kalimat demi kalimat, mereka mikir tentang budayanya mereka. Waktu berlari, itu orang Yahudi berarti harus angkat dia punya robes, dia punya jubah. Itu lambang daripada ketidakhormatan seorang bapak. Orang bapak di zaman itu gak ada begitu-begitu. Yang ada lu datang ke gue lah. Oh dia angkat robesnya. Dia lari ke anaknya. Mendapati dia, merangkul dan mencium dia. Itu ada artinya. Gini, kalau kita baca sejarahnya Yahudi pada saat itu, mereka punya budaya namanya kezazah. Kezazah itu adalah kalau ada satu anak pergi membawa uang daripada desa tertentu, berarti mereka membawa uang keluar dari desa itu. Ingat, anak itu ketika pergi dia minta uang dari bapaknya. Berikan harta milik kita, akses yang menjadi hakku. Itu kalimatnya. Dia melepaskan akses kepada kepemilikan. Kita bukan pemilik, kita pengelola. Itu pelajaran tersendiri sebenarnya. Itu agak detail dan luar biasa sebenarnya pelajaran itu. Dia ambil menjadi milik dia ambil uangnya, dia bawa pergi. Itu semuanya dikasih tahu sama Yesus kepada orang Farisi. Orang Farisi pas denger gini, dia kan di dalam otaknya selalu mikir kan, wah itu melanggar kezazah tuh. Kezazah artinya, lu bawa uang keluar, lu bawa uang devisa keluar dari desa ini nih. Jadi uang keluar membuat kita jadi rugi nih, padahal tuh uang bukan uang mereka gitu ya. Tapi itu uangnya kan berputar kan di situ kan. Nah itu dianggap merugikan desanya dan ketika anak itu balik harus ada pengadilan rakyat. Kecuali bapaknya mencium dan merangkul anaknya. Gak ada lagi pengadilan itu. Lambang daripada apa? Keselamatan dalam kehidupan manusia. Wow. Dan itu semua digambarkan dengan ayahnya berlari kepada dia. Membatalkan semua hukuman dan kutuk dosa atas hidupnya. Yesus hari ini mau kasih tahu ini sama kita. Sebelum kamu lari kepada saya, terlebih dahulu saya sudah lari kepada kamu. Itu sebabnya saya turun dari tahta saya. Masuklah ke dalam jalanku, karena aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Saya tutup sama ayat ini. Matius 7 ayat 14 coba lihat. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Sedikit orang yang mendapatinya. Oke. Coba lihat ya. Sesaklah pintu, sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Jalan, kebenaran, dan saya mau masuk ke dalam jalannya Tuhan untuk menuju kepada kehidupan. Jalan menuju kepada kehidupan, sesak, sempit. Oke. Terus kita mikir gini, oh berarti banyak orang mau masuk ke situ, terus kita desek-desekan. Enggak. Di kalimat berikutnya dikasih tahu, sedikit orang yang mendapatinya. Berarti udah dikit tapi sempit, berarti itu pintunya kecil banget. Kita masuk aja sempit gitu loh. Sekarang contoh, ini analoginya gini. Bapak Ibu lagi lihat Google Map, oke, ke sebuah tujuan. Dari rumah ke Senayan City misalnya. Jalan tol 13 menit, jalan kecil, jalan gang 13 menit. Pilih yang mana? Ya jalan tol lah. Ngapain? Nggak usah jalan sempit. Oke.
Di dalam jalan yang sempit. Perhatikan ini baik-baik. Jalan menuju kepada kehidupan, di tengah-tengahnya ada kebenaran. Kan jalan, kebenaran, dan hidup. Sebelum kamu sampai kepada kehidupan yang kelimpahan di dalam saya memberikan damai sejahtera, perubahan karakter, dan lain sebagainya. Kamu akan menikmati sebuah kebenaran di tengah-tengah. Kamu akan belajar tentang kebenaran yang akan mengubahkan hidupmu. Itu maksudnya. Oke. Jalan, kebenaran, dan hidup. Masuk jalan yang sempit ya. Oke. Langsung. Bisa ngebut nggak? Nggak bisa. Mau nabrak ayam. Nabrak pedagang, anak kecil. Ayo, motor, ayo. Langsung masuk jalan yang sempit, kita langsung hati-hati. Nah, langsung dek hati-hati. Lihat-lihat, hati-hati. Kita langsung hati-hati sama hidup. Karena jalannya Tuhan, hati-hati. Oh dikasih firman, oke hati-hati, hati-hati. Coba di jalan tol. Ngebut lah semuanya. Udah gitu ya. Kan saya barusan lewat jalan tol lagi. Saya seringlah memperhatikan behavior orang. Istri saya bilang gini, kamu ya karunia dari Tuhan. Kamu sering banget memperhatikan perilaku orang dan selalu benar. Oh ya, kamu bangga sama aku. Saya suka bercanda sama dia. Dia harusnya ada di sini nih sekarang. Dia lagi on the way dia. Kamu bangga gak sama aku? Terus, sorry ya, saya suka bercandain dia soalnya. Jadi, kalau masuk ke dalam jalan yang tol tadi ya, perhatikan deh. Ada pasti orang-orang yang tidak sabar dan mereka ambil bahu jalan. Betul? Setiap kali ngambil bahu jalan, itu teman polisi saya ngomong begini sama saya. Pernah ngomong gini, Bill. Orang yang ngambil bahu jalan, ada dua hal dalam benak mereka. Yang pertama mereka gak sabar. Ya, gak sabar udah, mereka gak sabar. Yang kedua, mereka tahu mereka salah. Mereka salah. Karena mereka tahu mereka salah, makanya mereka buru-buru. Ya kan? Nah, orang yang masuk ke bawah jalan, gak ada yang pelan-pelan. Gak ada masuk ke bawah jalan terus, kita malah lebih dulu dari, gak ada masuk bawah jalan terus, gue mau lambat di sini aja, gak ada. Orang masuk ke bawah jalan, wah, pasti gitu kan. Makanya saya paling anti sama gitu-gituan. Di sini sih nggak ada ya, suami-suami juga pasti semuanya sopan-sopan. Kelihatan muka-muka firman kok di sini ya. Nah, terus masuk bawah jalan ya. Teman polisi saya ngomong gini sama saya. Bill, bahu jalan tuh lajur emergency tuh. Sering kali di sebuah mobil itu ban pecah. Orang kena serangan jantung. Makanan anak tumpah. Bisa banyak kejadian di dalam sebuah mobil yang membutuhkan emergency dan mereka harus stop. Waktu mereka melipir ke kiri masuk ke lajur emergency. Nih polisi ngomongnya, polisi lalu lintas. 90% tidak akan lihat spion. Karena di dalam benak mereka itu lajur harusnya steril. Dia masuk ke kiri. Dia gak sadar di belakang ada mobil yang sekencang-kencangnya. Dia bilang gini, Bill, tabrakannya terjadi hitungan detik, Bill, detik. Dan itu Bill, gue kalau ke TKP, gue nangis Bill, nangis gue. Hancur Bill, korban-korban yang ngeri, kasihan Bill. Bill, lu kalau lagi khotbah ingetin jemaat Bill. Siap komandan. Makanya ya, masuk ke dalam jalan yang sempit, langsung hati-hati. Belajar sabar. Yang kedua nih, kita lagi jalan yang sempit. Berkali-kali saya pernah gini nih, ngelipet si pion demi orang di depan bisa jalan supaya saya bisa jalan. Betul gak? Mas, jalan duluan mas, biar gue bisa jalan juga. Gak bisa, lu duluan lagi. Kita langsung memperhatikan kepentingan orang lain. Hebat ya firman Tuhan. Saya waktu baca ini saya bilang, pantesan jalan yang sempit kita diubahkan Tuhan. Saya pernah lagi ya, terakhir nih, udah sampai di ujung. Di depan saya kelihatan apa? Jalan raya. Langsung gini, wah jalan raya tuh, mobil gini, cong. Jadi pengen buru-buru kan. Jadi karena kita tiba-tiba membandingkan diri saya dengan mereka di sana. Wah seneng banget kan, gak bisa jalan. Karena motor parkir agak ke tengah, orang harus dipanggil ke dalam. Gak bisa lewat saya. Di samping ini ada apa lah motor, pokoknya gak bisa lewat aja. Terlalu sempit, kalau paksa nyerempet. Dipanggil dari dalam, nunggu dong di situ. Terus dia lagi nunggu, saya merenung begini. Kalau gue nggak lihat tuh jalan raya, pasti gue nggak apa-apa. Karena gue ngeliat jalan raya, gue jadi anxiety tuh nggak. Jadi kayak, lu pengen buru-buru ke sana. Bentar lagi jalan raya tuh. Mazmur 73.
Yang nulis adalah WL namanya Asaf, pemimpin biduan. Kenapa dia bilang ini? Kenapa Tuhan engkau memberikan kemujuran bagi orang fasik? Wow. Yang kita sering artikan dalam bahasa Indonesia kita sehari-hari. Tuhan kenapa sih orang itu diberkati bukan gua? Ayo. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Kita punya porsi sendiri. Disitulah yang namanya jalan yang sempit mengubahkan hidup kita. Jalan kebenaran, kehidupan. Yuk masuk ke dalam jalan yang Tuhan. Lari menuju ke Dia. Jangan lari dari Dia. Jangan menimbulkan badai dalam hidup ini yang meresahkan orang lain nantinya. Jangan simpra akar kepahitan. Lepaskan pengampunan. Jangan lari dari ibadah, jangan lari dari pertemuan orang-orang benar, jangan lari dari pembacaan firman, jangan lari dari mesbah keluarga, jangan abaikan itu. Dan karena Dia telah berlari terlebih dahulu kepada kita, perjalanan kita tidak akan pernah letih dan lesu. Karena kasih karunia Dia menopang hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat pelajaran yang indah ini Tuhan. Di mana di awal tahun ini kembali kami menghidupi hidup kami Tuhan. Menjalani rutinitas lagi, pelayanan kami lagi, tugas-tugas kami dan seterusnya. Biarlah tahun ini perjalanan hidup kami gak letih lesu. Karena pikiran dan hati kami gak pernah lari dari Tuhan. Pikiran dan hati kami justru lari kepada Tuhan. Kepada firman, kepada mesbah, kepada ibadah, kepada ketaatan, kepada fungsi, kepada panggilan daripada Tuhan. Dan itu sebabnya hari ini meteraikan firman itu Tuhan. Walaupun susah, walaupun sulit seperti Hagar, walaupun dia akan ditindas, tapi justru ada berkat khususnya Tuhan di situ. Walaupun jalan itu sempit, walaupun gak enak jalannya Tuhan, tapi disitulah kami memiliki kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Kami diubahkan, kami dipuaskan, kami dilegakan. Meteraikan firman ini, hamba mau berdoa semua yang hadir di tempat ini, kehidupan mereka penuh kesaksian karena mereka mengalami Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin. God bless you. Haleluya. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari angkat tanganmu. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Billy Lantang. Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Billy Lantang dan pelayanan selalu. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari berikan persembahan kita karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan siang hari ini. Kami semua diberkati Tuhan, kami semua dipulihkan, kami semua diteguhkan kembali iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menegur kami, sudah menguatkan kami dan sudah meneguhkan kami kembali. Kami sebentar lagi kami mau memberikan yang terbaik ya Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami ya Tuhan. Supaya menyenangkan hati-Mu, supaya menjadikan kemuliaan bagi nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan membacakan pengumuman. Pertama, Sunday Service akan diadakan pada Minggu 1 Februari 2026 pukul 10 pagi. Ibadah on-site akan dilayani oleh Pastor Timothy Abraham bertempat di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Kemudian untuk Woman of Love akan dilaksanakan pada Selasa 3 Februari 2026 pukul 11 pagi dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Nancy Limantono bertempat di Senayan City Residence lantai mezanin. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk kembali hadir di tempat ini beribadah bersama-sama kami. Tadi firman Tuhan bilang, jangan lari dari Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Amin. Ya, sama-sama kita mau tutup ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Telah kulihat kebaikan-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu
Dapati aku tetap setia, dapati aku tetap setia. Beri tepuk tangan. Tuhan Yesus baik. Thank you Bro Billy buat pesan firman Tuhan yang pastinya sangat memberkati. Juga menegur kita semua saudara. Nah para wanita Tuhan jangan lupa setelah ini ngumpul masing-masing pemuritan. Sekali lagi jangan bahas tas, jangan bahas suami orang, istri orang. Bahas firman Tuhan tadi. Supaya kita yang kita terima, kita benar-benar menyerap dan melakukan. Maka hidup kita pasti akan diubahkan, diberkati. Terus naik dan tidak turun ya. Amin. Jadi jangan lupa makan bareng ya. Kemudian share tadi ya. Kira-kira susah nggak ya tadi melakukannya firman ya. Atau ada kesaksian share di situ. Oke? Ya. Yuk kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyaring engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkumpullah dan terus belajar firman. Menjadi murid. Karena Tuhan gak cari orang banyak, Tuhan cari murid. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir yang percaya, yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua, selamat melakukan pemuritan. Thank you buat teman-teman yang melayani hari ini, Tuhan menyertai.